Halo good people, balik lagi bersama gue di channel Maulana Reja. Jadi sebelumnya terima kasih buat yang masih stay di channel Reja. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Reja Nelendra. Saya mahasiswa dari University Horizon Indonesia. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan di S1 Keperawatan. Saya di kelas 2E. Jadi tujuan saya di sini tuh saya ingin memberitahu 10 penyakit terbesar di dunia. Ya, salah satunya itu yang saya akan jelaskan yaitu penyakit HIV. Pasti teman-teman di sini nggak asing lah dengan nama itu. Nah, jadi apa sih itu HIV? Nah, ada yang tahu nggak di sini? Nah, jadi HIV itu singkatannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Nah, jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh terus melawan infeksi dan penyakit. Nah, selain HIV juga ada AIDS tahu. Nah, AIDS itu singkatannya Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, AIDS itu adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, jadi kalau AIDS itu lebih parah lagi dari HIV gitu. Kalau HIV itu masih biasa aja. Kalau udah sampai AIDS itu lebih parah gitu. Udah tahap akhir lah. Nah, sebelum saya menjelaskan melanjutkan materi ini, teman-teman bisa bantu like dulu dan subscribe. Nah, jadi di sini tuh ada trending topiknya sebelum masuk ke pembahasan tuh. Jadi berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019 nih, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV yang paling sering terjadi adalah heteroseksual. Terus juga ada yang laki-laki sama laki-laki itu tuh. Nah, tahun 2019 juga tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Tuh, 600 orang tuh kan manusia ya. Apalagi ini yang pengidapnya itu 7.000 tuh. Parah. Nah, jadi sebelum itu kita Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Angka kematian HIV/AIDS di Kabupaten Pati tahun 2023 tercatat mencapai 22 orang. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan Dinkes Pati mengejarkan screening dengan cara jemput bola. Di momentum peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember, Dinkes Kabupaten Pati mencatat ada 219 kasus HIV/AIDS dan 22 orang meninggal dunia dalam jangka waktu Januari hingga September 2023. Sementara di tahun 2022 terdata sebanyak 291 kasus. Secara keseluruhan, data kumulatif sejak 1996 hingga 2023, terdapat 2.566 kasus dan 455 orang meninggal dunia. Kasus ini dipengaruhi perilaku menyimpang, yakni wanita penjajah seksual, lelaki seks lelaki atau LSL, sedangkan untuk penyebaran lewat jarum suntik tergolong jarang. Aviani Tritanti Venusia, Kepala Dinkes Pati, menuturkan upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi serta screening ke kelompok berpotensi tinggi dengan sistem jemput bola. Bagi yang positif akan dilakukan pendampingan agar tidak menularkan ke orang lain. Nah, itu beritanya teman-teman. Terjadi di Pati. Pati itu di Jawa Tengah ya. Nah, ini juga kasus HIV nih. Menurut Kemenkes memprediksi ada 500.000 lebih kasus HIV yang tercatat hingga September 2023. Nah, berdasarkan jumlah kasus, estimasi sampai September 2023 itu tercatat ada 515.455 orang dengan HIV. Nah, ini juga ada datanya gitu yang paling banyak dalam kasus HIV.
Yang paling bawah itu ada di Sumatera Utara, dia kasusnya itu cuma ada 403. Terus di Banten ada 458, di Sulawesi Selatan itu ada 464, di DKI Jakarta ada 506, terus Sumatera Selatan ada 563, terus di Provinsi Jawa Barat itu ada 629, Jawa Timur ada 666, di Bali ada 851, di Papua ada 858, dan yang paling besar itu ada di Jawa Tengah dengan angka 1484. Enggak sih itu. Nah, jadi ada juga penyebab dan faktor risiko HIV dan AIDS. Nah, jadi penyakit HIV itu disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV. Sesuai dengan nama penyakitnya, bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang gitu menjadi AIDS. Si penularan HIV ini juga dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Nah, jadi HIV juga bisa menular ya dari ibu si anaknya itu bila si ibunya terkena HIV. Dan juga melalui hubungan seks tuh tadi tuh. Dari anal mungkin karena yang nggak seharusnya gitu kan, kalau anal tuh kan kayak kotor gitu. Terus penyebabnya tuh kan berganti-ganti hubungan gitu dengan pasangan yang lain. Nah, terus beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah ada 3 nih yang saya ketahui. Yang pertama itu yang saya sebutkan tadi adalah berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. Nah, sebenarnya walaupun menggunakan pengaman ya jangan sampai berganti-ganti pasangan gitu buat melakukan seks. Oh gitu. Yang kedua itu menggunakan jarum suntik bersama-sama. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya virus HIV kepada si korbannya. Terus melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Nah, misalkan tuh kita sebagai perawat nih dapat pasien yang HIV gitu ya. Nah, kita nggak pakai APD gitu buat nanganinnya, atau itu jangan guys. Jadi kita harus pakai seragam yang lengkap gitu. Oke, pokoknya jangan sampai terkena cairan dari tubuh pasien yang terkena HIV itu. Nah, jadi di sini juga ada beberapa tahap. Yang tahap pertama itu gejalanya tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Jadi selama beberapa tahun itu nggak menimbulkan penyakit apa-apa gitu. Terus pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Terus timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam. Kalau ruam tuh seperti ini nih. Nah, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Terus yang tahap kedua itu tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Terus virusnya tuh menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Jadi imunnya tuh sebutnya lemah gitu. Terus penularan infeksinya sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Jadi si yang terkena penyakit itu tuh sudah bisa menularkan HIV ini kepada orang sekitarnya. Terus ini juga berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Nah, yang tahap terakhir itu ada tahap ketiga. Daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Jadi daya tahan seseorang yang terkena HIV itu lemah gitu imunnya. Jadi dia tuh gampang terkena AIDS. Terus dia juga demam terus-menerus lebih dari 10 hari demamnya. Terus sulit bernafas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Dan juga terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Jadi ada infeksi jamur di bagian alat seksnya, terus di mulut dan di tenggorokannya. Terus timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Terus juga pasien juga akan hilang nafsu makan sehingga berat badannya turun drastis. Nah,
Dan itu juga ada loh tes HIV. Tes HIV ini dilakukan untuk memastikan seorang mengidap HIV atau tidak. Nah, jadi ada tesnya guys. Tuh, pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil, caranya tuh dengan mengambil sampel darah atau urin dari si pengidap itu untuk diteliti di laboratorium. Nah, ada berapa sih jenisnya buat tes HIV itu? Ada jenisnya tuh ada dua. Yang pertama itu ada tes antibody. Nah, apa sih itu tes antibody? Jadi tes antibody ini bertujuan untuk mendeteksi antibody yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodinya dalam tubuh cukup tinggi untuk tidak terdeteksi saat pemeriksaan. Nah, yang kedua itu ada tes antigen. Jadi pemeriksaan ini tuh bertujuan untuk mendeteksi protein menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen ini juga dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai itu terinfeksi HIV. Nah, itu guys. Ada nggak sih pencegahannya buat biar nggak tertular HIV? Ya pasti ada dong. Yang pertama itu menggunakan kondom ketika hubungan seksual. Oke. Terus yang kedua itu bijak dalam memilih pasangan seksual. Nah, jadi di sini tuh kita harus bisa pilih-pilih ketika ingin memilih pasangan gitu. Ya, khususnya untuk yang buat ingin berumah tangga gitu. Jangan pilih wanita atau pria yang terinfeksi. Oh my god! Wow! Terus hindari konsumsi obat-obatan terlarang. Nah, kalau yang ini tuh khususnya lebih ke yang jarum suntik seperti kayak heroin, morfin gitu kan, itu digunakannya menggunakan jarum suntik ya teman-teman. Terus yang keempat itu ada rutin melakukan tes HIV. Terus yang terakhir lakukan profilaksis pasca pajangan, yaitu pengobatan jangka pendek. Mungkin untuk yang sudah terkena HIV ya, biar nggak terlalu parah, sehingga untuk mengantisipasi biar nggak sampai ke AIDS. Nah, di sini juga ada komplikasi HIV dan AIDS gitu. Infeksi HIV itu melemahkan sistem kekebalan yang membuat seorang terinfeksi yang lebih mungkin untuk mengembangkan banyak infeksi dan jenis kanker tertentu. Komplikasi HIV dan AIDS yang biasa terjadi adalah yang pertama itu ada PCP, yaitu singkatannya pneumocystis pneumonia. Yaitu infeksi jamur PCP itu dapat menyebabkan komplikasi pneumonia parah. Terus yang kedua itu ada sariawan. Kok sariawan termasuk ke dalam HIV sih? Komplikasi HIV. Jadi sariawan yang ini tuh dapat menyebabkan peradangan dan memicu pertumbuhan lapisan putih tebal di mulut, lidah, kerongkongan atau vagina. Nah, yang ketiga itu ada tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TB. TB adalah infeksi oportunistik umum yang terkait dengan HIV di seluruh dunia. TB adalah penyebab utama kematian di antara orang-orang dengan AIDS. Terus ada sitomegalovirus. Sistem kekebalan yang sehat dapat menonaktifkan virus. Tetapi jika sistem kekebalannya melemah, virus bisa muncul kembali dan menyebabkan kerusakan pada mata, terus saluran pencernaan, paru-paru, atau organ lainnya. Terus ada meningitis cryptococcus. Ini adalah kondisi peradangan pada selaput dan cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Terus ada toxoplasmosis, infeksi yang berpotensi mematikan. Ini terjadi akibat Toxoplasma gondii. Nah, jadi adanya parasit yang disebarkan terutama oleh kucing. Nah, hati-hati ya teman-teman. Terus limfoma adalah komplikasi kanker yang umumnya terjadi sebagai akibat dari HIV/AIDS. Tanda awalnya itu kondisi limfoma adalah pembekakan kelenjar getah bening. Nah, terjadi pembekakan pada kelenjar getah bening, itu juga tanpa menyebabkan rasa sakit gitu. Nggak ada rasa sakitnya di leher, di ketiak, dan di selangkangannya. Terus ada sarkoma Kaposi. Ini merupakan tumor ya teman-teman. Tumor yang bisa
menyebabkan HIV atau AIDS. Terus ada penyakit ginjal. Nah, ini tuh terjadi peradangan pada filter kecil di ginjal yang menghilangkan kelebihan cairan dan limbah dari darah untuk kemudian tubuh yang diteruskan ke urin. Ya, yang terakhir itu ada penyakit hati. Penyakit hati di sini tuh bukan iri ya teman-teman. Jadi penyakit hati di sini tuh penyakit yang terjadi pada organ di dalam, ya organ hati. Nah, salah satunya ini juga menyebabkan komplikasi utama di penyakit HIV ini teman-teman. Nah, jadi buat yang nonton video ini diusahakan tetap waspada dan jaga kesehatannya, jangan sampai terkena HIV karena itu penyakit yang bisa yang kematiannya lebih inilah. Terus HIV juga kan nggak bisa disembuhin dengan gitu. Juga mungkin buat orang tua bisa memberi edukasi kepada anak-anaknya setelah menonton video ini. Dan karena teknologi sudah berkembang ya, jadi makin banyak itu jalan yang bisa membuat terjadinya penularan HIV gitu. Contohnya kan sekarang model saya di Karawang nih, mungkin banyak bapak-bapak gitu yang sering jajan gitu lewat HP kan gitu. Udah adalah tempat jual belinya itu di aplikasi. Mungkin kesimpulan dari saya, tetap jaga pola hidup yang sehat dan jangan sembarangan untuk memilih pasangan ketika ingin melakukan seks. Tapi lebih bagus, bukan lebih bagus sih, harusnya yang menikah dulu gitu. Pilih pasangannya yang benar-benar nggak nakal. Oke, jadi cukup segitu edukasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.